Halo warga Indonesia, selamat datang di Desa Sumberjaya. Desa ini berada di Kecamatan Sumber Margatelang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini berada di jarak 83 km dari kota Palembang, 130 km dari perkantoran Pangkalan Balai Banyuasin. Dengan luas lahan sekitar 5.000 meter persegi, Sumberjaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Banyuasin Perairan. Karena untuk bisa sampai ke Desa Sumberjaya, warga Indonesia harus menyeberangi sungai menggunakan ketek sekitar 45 menit. Untuk akses dari desa ke kota Palembang, masyarakat Indonesia bisa menggunakan jalur darat dengan menyeberangkan kendaraan menggunakan ketek dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam. Atau menggunakan jalur laut dengan menggunakan speedboat dengan jarak tempuh 2 jam. Itulah kenapa wilayah ini disebut dengan Banyuasin Perairan. Karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi dengan sungai yang memisahkan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Masyarakat Desa Sumberjaya adalah masyarakat yang bersatu, ramah sesama pendatang, memiliki kepedulian yang tinggi, dan budaya gotong royongnya yang melekat erat pada masing-masing warga desa. Desa Sumberjaya sendiri terdiri dari beragam suku yang hidup berdampingan dalam kebersamaan dan persaudaraan. Di desa ini terdapat suku Bali yang merupakan pendatang dari wilayah Makartijaya, terdapat suku Sunda, Bugis, dan Jawa. Desa Sumberjaya ini bagaikan miniatur wajah Indonesia. Karena beragam suku di desa ini hidup rukun berdampingan, saling peduli sesama dalam menjalin persaudaraan, serta menjaga adat budaya masing-masing. Di Sumberjaya, perkawinan antar suku merupakan hal yang unik dan sering terjadi di desa ini. Karena jiwa kebersamaan ini yang membuat warga Sumberjaya semakin menjunjung tinggi kebinekaan. Walau berbeda-beda, tetap satu jua. Masyarakat Indonesia tahu tidak kenapa desa ini dinamakan Desa Sumberjaya? Sekarang terjadilah Sumberjaya ini, ya kan? Tadinya bukan Sumberjaya namanya unit 1, belum Sumberjaya. Proyek kan, sini pusat proyek adalah di unit 1 di sini. Dari proyek dari jalur 3 ini sampai jalur 8 pusatnya proyek di sini. Karena ini unit 1 harus punya nama. Namanya apa? Karena di sini ada orang Sunda minta nama Sunda. Nah, nanti orang Jawa dari Jawa Timur mintanya modelnya Brawijaya. Nama Jawa minta Diponegoro, model Diponegoro. Ya macam-macam. Akhirnya Pak Sumadi tadi pimpronya mengambil jalan tengah. Begini aja. Karena di situ kebuka-buka masyarakat semua kan. Kita namakan aja Sumberjaya. Di Sumberjaya terdapat 3 sekolah dasar, 2 sekolah sederajat tingkatan pertama, 2 sekolah tingkatan atas, 3 puskesmas pembantu, 6 masjid, 11 musola, 1 pura, 1 gereja, serta 1 pasar tradisional, yaitu Pasar Rabu. Fasilitas-fasilitas penunjang kemajuan Desa Sumberjaya tersebut merupakan hasil keberhasilan pendahulu desa ini di era tahun 70-an dalam membangun desa ini dengan menjalankan budaya gotong royong, saling bahu-membahu dalam segala aktivitas sosial dan peduli sesama, dalam semangat kebersamaan serta menghindari terjadinya sukuisme. Dan yang tidak kalah penting, Sumberjaya yang hari ini dikelilingi dengan pepohonan kelapa dari segala sisi, ini juga hasil dari usaha mereka bergotong royong antara warga dan pemerintah di masa itu dalam membangun perekonomian desa ini. Selain itu, para pendahulu desa ini juga meninggalkan beragam alat-alat tradisional yang dipergunakan untuk memanen buah kelapa. Di antaranya adalah sabit.
Sabit dengan bentuk menyerupai bulan sabit merupakan alat tradisional yang sangat efisien sampai hari ini untuk menurunkan buah kelapa yang cukup tinggi. Dengan alat sabit, para pemetik kelapa tidak perlu memanjat pohon tersebut. Setelah buah kelapa diturunkan, kemudian dimasukkan ke dalam parit dengan menggunakan tombak kelapa. Proses berikutnya menggunakan alat sederhana yang disebut rawe. Sebuah tali tambang yang telah diberi paku dan digunakan untuk menarik kelapa-kelapa tersebut ke tempat pengumpulan buah kelapa. Alat ini merupakan hasil rancangan dan pemikiran orang tua dahulu, dan alat ini masih sangat bermanfaat sekali digunakan sampai saat ini. Proses berikutnya adalah pengupasan sabut kelapa dengan menggunakan alat tradisional yang disebut baji. Sebuah besi tebal dengan ujung seperti tombak yang digunakan untuk mengupas buah kelapa. Seorang pengupas kelapa tercepat dapat mengupas 1 biji kelapa dalam waktu 5 detik dan menghasilkan 3.500 kelapa dalam 1 hari. Bahkan, dengan alat tradisional ini dapat melampaui kecepatan mesin pengupas sabut kelapa. Buah-buah kelapa ini kemudian diangkat menggunakan ketek, dibawa langsung ke pengepul kelapa, dan kabarnya kelapa-kelapa kami diekspor ke luar negeri seperti negara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Karena keterbatasan ilmu dan kemampuan, belum sepenuhnya potensi yang terdapat di kelapa bisa termanfaatkan dengan baik, seperti sabut kelapa, batok kelapa, akar kelapa, daun kelapa, dan isi kelapa belum termanfaatkan dengan baik. Pengolahan yang bisa dilakukan di desa ini masih secara tradisional, seperti mengeringkan kelapa untuk dijadikan kopra, kemudian membakar batok kelapa untuk dijadikan arang sebagai pengganti kayu bakar. Dengan nama Desa Sumberjaya yang memiliki makna sumber dari kejayaan, kami bermimpi di masa depan, segala potensi kelapa yang ada di desa ini bisa termanfaatkan sepenuhnya. Sehingga kelapa-kelapa ini bisa menjadi sumber kejayaan untuk masyarakat desa ini dan menstabilkan nilai jual kelapa. GIPS, generasi inspirasi pemuda Sumberjaya, berusaha untuk memupuk kembali semangat kebersamaan, semangat persatuan, dan semangat gotong royong dalam sebuah event Sumberjaya berkarya dan berekspresi. Dalam acara tersebut mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumberjaya, dari anak-anak sampai dewasa dari beragam suku, untuk berkumpul bersama, menjalin silaturahmi bersama, melangkah bersama dalam semangat mengeratkan kembali persatuan dan budaya gotong royong dan peduli sesama. Pemuda-pemudi, karena siapa lagi kalau bukan kita yang membangun desa kita ini. Pemuda Sumberjaya dalam usaha mengeksplorasi potensi kelapa juga turut berperan untuk menggali potensi dari buah kelapa melalui seni, yaitu dengan membuat bonsai kelapa. Satu bonsai kelapa dengan tingkat kerumitan dan kualitas seni yang unik bisa dibanderol dengan harga 1 juta sampai 5 juta rupiah. Potensi berikutnya adalah kesenian dari batok kelapa. Kesenian batok kelapa juga mulai dirilis oleh pemuda Sumberjaya agar dapat menjadi motivasi para pemuda, para penggiat seni, agar tercipta ekonomi kreatif dan dapat menjadi tren dan karakter desa Sumberjaya dengan potensi kelapa. Pemuda Sumberjaya juga akan merilis sebuah film layar lebar untuk memperkenalkan potensi kelapa yang luar biasa ini kepada warga negara Indonesia. Dengan sebuah film, Kesatria Kelapa. Harapan kami selaku pemuda Sumberjaya, pohon kelapa yang hari ini menjulang tinggi merupakan saksi sejarah majunya desa ini. Dari hasil kelapa, perekonomian desa ini dapat berkembang. Dari hasil kelapa, kami dapat sekolah hingga ke perguruan tinggi. Kelapa bagaikan orang tua kedua untuk kami. Maka dengan semangat gotong royong, kami berharap dari kelapa juga kami dapat berkarya dan berekspresi. Ayo berkunjung ke Desa Sumberjaya.